dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan sejarah tentang Kerajaan Pajajaran dan juga Kerajaan Tarumanegara. Selamat menyaksikan. Asal-usul Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang paling tertua di Jawa Barat. Dibangun sekitar abad ke-4 atau abad ke-5 Masehi. Disebutkan dalam prasasti Ciaradeun pada abad ke-458 Masehi dan prasasti Tugu 654 Masehi. Untuk lokasi Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah aliran sungai Citaro, meliputi daerah Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang saat ini. Selanjutnya itu ada raja-raja termuka. Yang pertama itu adalah Purnawarman, raja terbesar Tarumanegara yang memerintah pada abad 5 Masehi, yang terkenal dengan prasasti-prasastinya mengabdikan pembangunan Kanal dan Waduk. Kedua itu ada Suryawarman, raja yang memindahkan ibu kota ke Sundapura dekat Bogor pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu yang dibawa dari India. Hal ini terlihat dari prasasti-prasasti yang menyebutkan dewa-dewa Hindu seperti Wisnu dan Siwa. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa Purnawarman. Pembangunan kanal dan waduk merupakan memperluas produktivitas lahan pertanian dan memperluas daerah kekuasaan. Setelah masa pemerintahan Purnawarman, Tarumanegara mengalami kemunduran dikarenakan karena adanya serangan dari kerajaan lain di Jawa dan Sumatera. Pada abad ke-8 Masehi, Tarumanegara digantikan oleh Kerajaan Sunda. Selanjutnya warisan Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini memiliki warisan yang sangat penting. Yang pertama, membangun dasar kerajaan Hindu di Jawa Barat. Kedua, menginspirasikan pembangunan taman dan kanal irigasi yang bermanfaat hingga saat ini. Dan yang terakhir, prasasta memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah dan budaya Jawa Barat.
Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan terbesar di Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sri Jaya Bupati pada tahun 923 Masehi dan meliputi sekitar sepertiga hingga seperdelapan Pulau Jawa. Kerajaan Pajajaran mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi pada tahun 1482 Masehi hingga 1521 Masehi. Dalam periode ini sistem politik yang dilakukan ialah sistem feodal, yang dimana posisi puncak diduduki oleh seseorang yang disebut prabu atau raja. Kerajaan Pajajaran mengalami masa kejatuhannya pada tahun 1567 akibat serangan dari Kesultanan Banten. Setelah itu terjadi persaingan untuk mendapatkan batu kombatan antara panglima dari Kesultanan Banten yaitu Maulana Yusuf. Nah, selanjutnya adapun silsilah dari kerajaan Pajajaran. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendirinya, terdapat 6 orang lain yang pernah memerintah di kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Raja Sri Baduga Maharaja. Selama masa pemerintahannya di Pakuan, ia melakukan banyak pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang selanjutnya ada pun Ratu Sakti. Nah, selama pemerintahannya 8 tahun di kerajaan Pajajaran, tidak terjadi juga banyak perubahan ataupun peningkatan yang signifikan terhadap prestasinya. Namun, ia kurang disukai oleh rakyatnya karena kecenderungannya untuk melakukan perbuatan boros. Nah, selanjutnya ada Ratu Nilakendra. Nah, saat terjadi penyerangan oleh Sultan Hasanuddin dari kerajaan Banten, ia melarikan diri dan melepaskan jabatannya sebagai ratu. Dan yang terakhir ada Raga Mulya. Nah, Raga Mulya ini dia memerintah selama 12 tahun di kerajaan Pajajaran. Namun, di saat masa pemerintahannya terjadi banyak kemunduran dan tidak adanya peningkatan prestasi yang signifikan. Nah, kerajaan Pajajaran sendiri pernah mengalami kemunduran pada masa Yawa. Ini terjadi semenjak kematian Sri Baduga Maharaja, sehingga perpindahan kekuasaan pun terjadi. Pengaruh Islam dari Cirebon yang didukung oleh Banten dan Demak mulai mengancam. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi silsilah dari kerajaan Pajajaran itu sendiri. Ada pula beberapa peninggalan dari kerajaan Pajajaran itu. Yang pertama ada Prasasti Cikapunduk, yang kedua Prasasti Batu Tulis, yang ketiga Prasasti Kulojaya, dan yang keempat ada Prasasti Ulubelu, yang kelima Prasasti Kebun Kopi Tua, yang keenam Prasasti Perjanjian Portugis dan Sunda, dan yang terakhir yaitu adalah situs Karangkambuyan. Nah, sekian video dari kami mengenai pembahasan tentang Kerajaan Pajajaran dan Tarumanegara. Semoga membantu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.